Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan Ustazah Uul dalam pembelajaran ketiga subtema 1 pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa teman-teman. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu apa, kita lihat ya teman-teman, mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang tepat dalam wawancara serta mengidentifikasi masalah-masalah dalam keseimbangan lingkungan. Nah, berikut Ustazah akan menampilkan sebuah wawancara ya teman-teman. Nah, silahkan disimak. Assalamualaikum Zatika. Waalaikumsalam Ustazah Isel. Zatika, Ana Zaisel ingin bertanya, apakah boleh Ustazah? Boleh, bertanya apa itu? Zatika tidak sibuk kan? Tidak, alhamdulillah. Jadi begini Ana ingin bertanya. Maksud Ana mendatangi Ustazah untuk mewawancara. Oh, boleh. Jadi begini yang pertama yang ingin Ana tanyakan, adakah Ustazah memiliki tanaman di rumah? Ada, tanaman Ustazah banyak loh di rumah. Ya, apa itu salah satunya Ustazah tanam? Salah satunya adalah tumbuhan bawang. Bawang ya Ana Iya. catat ya Iya. Oh. Bagaimana cara Ustazah menanam bawang tersebut? Nah, yang pertama kita ambil bawangnya, Oh, iya. kita sediakan pot atau polybag yang berisi tanah, lalu kita gali lubangnya. Setelah itu kita masukkan bawangnya dan kita timbun. Jangan lupa disiram ya dengan sedikit air saja. Oh, gitu. Nah, selanjutnya setelah Ustazah tanam, bagaimana cara Ustazah merawat tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik? Yang pertama, Ustazah harus selalu minimal 2 kali sehari harus kita siram agar dia tidak kekurangan air. Apalagi Zah? Selain disiram, apakah kita perlu memberikan yang lain Zah? Boleh kita kasih pupuk, misalnya kita kasih tanah yang dari kotoran sapi biar dia tambah tumbuh subur. Oh, begitu. Zah, berapa lama tanaman bawang ini biasanya untuk dipanen? Nah, biasanya Ustazah kalau memanennya, Ustazah hanya mengambil yang bagian pucuknya saja yang bawang perai itu. Nah, nanti Ustazah bisa ambil untuk memasak. Oh iya, udah Ustazah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya Zatika atas waktunya. Sama-sama Ustazah Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, dari wawancara yang sudah kita simak tadi, kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, apa saja ciri-ciri pertanyaan yang tepat ketika kita mewawancarai seseorang. Terlebih dahulu kita perhatikan adab ketika kita mewawancarai. Apa saja itu adabnya? Contohnya tadi, mengucapkan salam terlebih dahulu kepada narasumber atau orang yang akan kita wawancarai. Selanjutnya, kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah si narasumber bersedia atau bisa meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Selanjutnya, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada si narasumber atau orang yang akan kita wawancarai. Barulah kita akan mengajukan pertanyaan. Ciri-ciri pertanyaan yang tepat itu yang pertama teman-teman, kita harus mengajukan pertanyaan itu yang sesuai dengan topik. Contohnya kalau topiknya tentang tumbuh-tumbuhan, atau menanam, cara-cara menanam. Jadi kita harus bertanya seputar dengan itu saja. Tidak boleh
melenceng kepada hal-hal yang lain ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pertanyaan kita itu tidak boleh menyinggung si narasumber atau orang lain, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dalam mewawancarai teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita harus gunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang baku teman-teman, agar orang mudah memahami pertanyaan kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu sikap kita harus baik dan sopan ketika mewawancarai seseorang. Nah teman-teman, yang terakhir tidak lupa pula kita memohon izin ya, berterima kasih kepada si narasumber dan kita ucapkan salam. Nah teman-teman, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya tentang surat Toha ayat 53 sampai 56 yang artinya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan yang menjadikan bagi kalian di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan. Dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Nah teman-teman, Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam tumbuhan dan hewan, itu semuanya untuk kita ambil manfaatnya ya teman-teman. Maka kita juga berkewajiban menjaga tumbuhan dan hewan tersebut. Bila kita tidak menjaganya, maka akan timbul masalah-masalah dalam keseimbangan lingkungan. Apa saja contoh masalah-masalah tersebut? Yang pertama yaitu banjir. Banjir terjadi karena kurangnya peresapan air, dan salah satu yang dapat meresap air itu adalah tumbuhan, karena akar tumbuhan berfungsi untuk menyerap air. Kalau kurang tumbuhan, maka akan terjadi masalah seperti banjir ini. Kemudian yang kedua juga tanah longsor. Tanah longsor juga dapat terjadi akibat gundulnya hutan atau berkurangnya tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu polusi udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada siang hari tumbuh-tumbuhan itu dia menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Maka apabila kurang tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, maka akan terjadi polusi udara, yaitu udara yang buruk buat pernafasan kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu ketika kita melakukan wawancara, maka harus kita perhatikan cara-cara yang tepat dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus bertanya sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Kemudian kita tidak boleh menyinggung narasumber ataupun orang lain. Kita harus gunakan bahasa Indonesia yang baik, serta kita harus bersikap baik dan sopan. Juga kita perhatikan adab-adab ketika kita mewawancarai seseorang ya teman-teman. Kemudian kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, terutama kewajiban kita kepada makhluk Allah, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Apabila kita tidak menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita, maka akan terjadi masalah-masalah dalam keseimbangan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kemudian polusi udara. Nah,
Sekian dulu ya teman-teman pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.